Ormawa FEB terdiri dari 1 legislatif dan 3 eksekutif. Yang pertama, legislatif, yaitu ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, bisa disebut dengan DPM FEB. Di dalam DPM FEB ini ada pejabat inti, yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekretaris, dan Bendahara Umum. Pejabat inti bertugas untuk merumuskan dan mengkoordinasi segala bentuk kebijakan organisasi di DPM. Kemudian ada Komisi 1 yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan Ormawa FEB. Kemudian ada Komisi 2 yang bertugas atas penyelenggaraan riset dan administrasi kurang lebih sama eksekutif. Kemudian ada Komisi 3 yang bertugas mengawasi kinerja Ormawa FEB. Lalu ada Komisi 4 yang bertugas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan demokrasi dan memberikan pendidikan legislatif. Kemudian ada Biro. Yang pertama ada Biro Medinfo, yaitu media informasi dan publikasi, bertugas untuk mempublikasikan program kerja dan kegiatan DPM FEB UGJ serta mengelola media sosial. Kemudian ada Biro PSDM, yaitu pengembangan sumber daya manusia, bertugas untuk mengharmoniskan dan mengembangkan potensi internal DPM FEB UGJ serta menjalin relasi di luar organisasi DPM FEB UGJ. Kemudian yang terakhir ada kesekretariatan. Kesekretariatan itu bertanggung jawab atas tata kelola dan pemeliharaan kesekretariatan DPM FEB UGJ itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada eksekutif yang terdiri dari BEM FEB, Himajemen, dan Himatansi. Yang pertama, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FEB UGJ merupakan eksekutif tertinggi yang ada di Ormawa FEB yang terdiri dari pejabat teras yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara Umum 1 dan 2. Kemudian dibantu dengan 6 departemen, yaitu Departemen Internal yang bertugas untuk mengharmoniskan, mempererat, dan menjaga kekeluargaan internal BEM itu sendiri. Yang kedua ada Departemen Pendidikan, bertugas di bidang pendidikan dan bekerja di ranah akademik. Kemudian ada Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, bisa disebut dengan Adkesma, bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan juga menyambung sebagai penyambung antara mahasiswa dengan pihak lembaga. Kemudian ada Departemen Minat dan Bakat yang bertugas dalam bidang seni dan olahraga. Kemudian ada Departemen Media Kreatif yang bertugas mempublikasikan informasi ke media sosial BEM FEB UGJ. Kemudian yang terakhir ada Departemen Eksternal yang bertugas menjalin relasi dengan pihak luar. Berikutnya ada Himajemen. Himajemen itu terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara, dibantu oleh 5 divisi, yaitu Divisi Pedanka atau Penalaran dan Keilmuan. Divisi ini bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, seperti mengadakan seminar dan perlombaan. Kemudian ada Divisi Humas. Divisi Humas itu berfungsi untuk menjalin dan mengembangkan jaringan relasi dengan mahasiswa manajemen itu. Kemudian ada Divisi Pengkaderan. Divisi pengkaderan ini bergerak dalam bidang pengembangan mutu SDM pengurus manajemen, sama seperti Departemen Internal tugasnya. Kemudian ada Divisi Minat dan Bakat. Divisi Minat dan Bakat ini bertugas dalam bidang seni, olahraga, dan jurnalistik. Yang terakhir ada Divisi Kesma, tugasnya sama seperti di Adkesma BEM FEB UGJ. Dan yang terakhir ada Himatansi. Himatansi itu ada Ketua Umum Himatansi, Sekretaris, Bendahara, dan dibantu oleh 5 divisinya, yaitu ada Divisi Pedanka, Divisi Kesma, Divisi Humas, dan Divisi Mikat. Kalau di Himatansi itu ada Divisi Pemberdayaan Organisasi atau PO, dibentuk untuk memfasilitasi hubungan internal Himatansi sekaligus mempererat dan menjaga kekeluargaan. Baik, di sini saya ingin memberi informasi pengenalan tentang kesejahteraan mahasiswa. Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum tahu apa sih kesejahteraan mahasiswa itu, terus tanggung jawabnya, fungsinya kita di BEM itu ngapain aja sih. Jadi kita tuh bertugas melayani atau menampung aspirasi, keluhan atau saran dari kritik mahasiswa-mahasiswa FEB khususnya, lalu kita kaji, terus kita aspirasinya sendiri, kita jembatani atau kita salurkan kepada pihak fakultas. Kita juga berharap kepada teman-teman kalau ada problem tentang masalah perkuliahan bisa datang kepada kita
entah itu masalah kemarin yang subsidi kuota, fasilitas di kampus, dosen yang susah dihubungi atau jarang masuk, dispensasi pembayaran atau apapun itu. Kita juga memiliki program kerja dan kegiatan. Untuk program kerja sendiri kita ada 2, silaturahmi dekanat dan audiensi. Tujuannya untuk mempererat silaturahmi antara Ormawa FEB dengan dekanat FEB dan sekaligus untuk audiensi menyampaikan aspirasi mahasiswa. Kedua, ada forum mahasiswa raya sebagai forum aspirasi yang dilakukan secara langsung dan dihadiri semua perwakilan mahasiswa FEB dan juga sebagai forum mahasiswa silaturahmi Ormawa FEB dengan mahasiswa FEB. Dan kegiatannya di Adkesma sendiri ada 3, yaitu sosialis mahasiswa. Kegiatan ini untuk mensosialisasikan informasi-informasi penting yaitu pengenalan BEM FEB, Adkesma, dan hak-hak mahasiswa. Yang kedua ada penampungan aspirasi. Kegiatan ini untuk menampung aspirasi mahasiswa berupa keluhan mahasiswa di bidang akademik, non-akademik, dan fasilitas kampus. Yang ketiga ada riset kebutuhan dan keinginan mahasiswa. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan mahasiswa untuk program kerja BEM FEB UGJ selama 1 periode ke depan. Saya juga akan membacakan deskripsi tentang Kesma Himajemen, Matansi, dan Komisi 2 DPM. Kesejahteraan mahasiswa Himajemen, salah satu divisi di Himajemen yang berfungsi sebagai wadah atau fasilitator mahasiswa prodi manajemen dalam menampung aspirasi, keluh kesahnya, dan menyalurkan aspirasi tersebut sepihak yang sekiranya bisa menjawab dan memberi solusi, serta mewujudkan kesejahteraan mahasiswa prodi manajemen untuk mendapatkan haknya sebagai mahasiswa. Tugas dan tanggung jawabnya membantu mahasiswa prodi manajemen dalam mencapai buku perkuliahan yang dibutuhkan, menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa prodi manajemen agar terciptanya kesejahteraan, membentuk forum koordinasi forum angkatan mahasiswa prodi manajemen, menyampaikan informasi dari lembaga kampus pada mahasiswa prodi manajemen. Untuk Kesma Manajemen, prokernya ada offering book, Manmen Podcast, seminar mental health, forum angkatan, welcome to a new big family. Dan untuk kegiatannya ada catatan triwulan. Dan untuk Kesma Himatansi, deskripsinya, divisi kesejahteraan mahasiswa adalah salah satu divisi dari Himatansi yang menampung aspirasi mahasiswa akuntansi dan sebagai penghubung antara mahasiswa akuntansi dengan dekanat mengenai kritik dan saran tentang prodi akuntansi. Tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan mengenai penyaluran aspirasi mahasiswa akuntansi, meningkatkan dan menyalurkan informasi terkait perkuliahan baik dalam ruang lingkup prodi akuntansi maupun di luar lingkup prodi akuntansi. Melakukan program yang dapat menyambung tali silaturahmi antara mahasiswa akuntansi dengan dekanat. Untuk program kerja Kesma Himatansi ada belajar buku Mahasiswa Akuntansi Bersatu, Kain Base, Accounting Recognition Program, dan untuk kegiatannya perpustakaan Himatansi. Dan untuk tugas Komisi 2 DPM yaitu bertanggung jawab atas penyelenggaraan riset dan aspirasi serta peran pengawasan terhadap aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menyampaikan apa saja sih hak-hak mahasiswa itu. Yang pertama, hak-hak mahasiswa menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik. Yang kedua, memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan memperoleh pelayanan bidang akademik sesuai dengan bakat, perkembangan, dan kemampuannya. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. Yang keempat, mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya. Yang kelima, mendapatkan pengarahan dari dosen wali tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran proses perkuliahan. Yang keenam, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kedelapan, memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kesembilan, memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat. Yang ke-10, ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.
Yang ke-11, memperoleh pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Yang ke-12, berhak memperoleh cuti akademik dengan mengajukan izin tertulis dari rektor. Nah, itu hak-hak mahasiswa ada 12 ya. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya aspirasi. Nah, sebelumnya, ada yang tahu nggak aspirasi itu sebenarnya apa sih? Aspirasi itu adalah suatu keinginan individu dalam mencapai harapan tertentu. Jadi, maksudnya itu, aspirasi itu dari tujuan pribadi atau keinginan pribadi untuk masa yang akan datang dan berdampak untuk semuanya. Nah, tentunya juga agar aspirasi kita didengar dengan baik, maka kita menyampaikannya juga harus dengan cara yang baik dan benar kan? Nah, aku punya tips nih teman-teman. Yang pertama, sampaikan aspirasimu dengan bahasa yang baik, benar, sopan, santun, dan tidak anarkis. Dan yang kedua, jangan membawa ke arah mencela, menghina, apalagi dengan emosi. Yang ketiga atau yang terakhir, jangan menggunakan bahasa yang ambigu dan anarkis. Jadi, teman-teman jangan ragu atau malu untuk menyampaikan aspirasi. Karena aspirasi itu sangat penting untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan kami juga selalu terbuka untuk teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasi. Kami selaku Departemen Adkesma juga senang jika teman-teman di sini selalu menyampaikan aspirasinya kepada kami. Entah itu tentang pembelajaran, lingkungan fakultas, atau apapun itu yang bersangkutan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin sekian penyampaian dari saya.